Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Terlisna Tera dengan NPM 2063201025, kelas 6A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi pembangunan yang saya ambil dari sumber internet yang dituliskan oleh Rino Anugroho yang berjudul Pengantar Administrasi Pembangunan. Kemudian dalam buku dengan judul Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan oleh penulis Dr. Hukum Musmanto, MSI. Langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu menjelaskan mengenai AN atau administrasi negara dan AP atau administrasi pembangunan. Yang dimana AN atau administrasi negara ini sendiri merupakan induk daripada administrasi pembangunan. Kemudian fokus administrasi pembangunan yaitu analisis tentang penyelenggaraan seluruh kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan suatu negara bangsa. Selanjutnya lokus administrasi pembangunan yaitu di mana AP muncul karena ilmu induknya atau administrasi negara sudah tidak ampuh lagi dijadikan instrumen penyelenggaraan pembangunan. Hal tersebut terjadi karena administrasi negara berkembang di negara maju seperti Amerika Serikat, sehingga tidak dapat diimplementasikan langsung pada negara-negara berkembang. Pada tahun 1961 muncul pandangan ekologi administrasi negara atau RANS, yang dimana pandangan tersebut menyatakan bahwa adanya hubungan antara administrasi negara dengan lingkungannya. Pandangan ini menjadi cikal bakal munculnya Comparative Administrasi Group atau CAG. Selanjutnya masuk ke dalam perbedaan antara administrasi pembangunan dan administrasi negara. Administrasi negara lebih banyak terkait dengan lingkungan masyarakat negara-negara maju, sedangkan administrasi pembangunan lebih memberikan perhatian pada lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama masyarakat di negara berkembang. Selanjutnya AN dalam pandangannya bahwa administrasi negara bersikap netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Selanjutnya, administrasi negara berorientasi pada masa kini, sedangkan administrasi pembangunan berorientasi pada masa depan. Kemudian AN berorientasi pada tugas-tugas umum pembangunan, sedangkan AP berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan. Kemudian dalam administrasi negara, administrator sekadar pelaksana, sedangkan dalam administrasi pembangunan, administrator sebagai penggerak perubahan. Kemudian AN berpendekatan dengan legalistik, sedangkan AP berpendekatan dengan lingkungan, berorientasi pada kepentingan, kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Selanjutnya masuk ke dalam penjelasan definisi administrasi publik. Administrasi publik mencakup dua pengertian, yakni yang pertama, administrasi merupakan seluruh proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditentukan atau yang ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, yaitu pembangunan, merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan atau nation building. Kemudian definisi administrasi pembangunan menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu Sondang Siangian,
yaitu menjelaskan bahwa AP merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua kegiatan kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan negara akhirnya. Kemudian, menurut Bintoro, AP adalah proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Selanjutnya masuk ke dalam 7 pokok administrasi pembangunan. Yang pertama, yaitu pembangunan merupakan proses, di mana pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan, kemudian terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen, akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir atau never ending. Kemudian yang kedua, yaitu pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, yaitu pembangunan dilakukan secara terencana, di mana di sini mengatakan bahwa mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang. Kemudian nomor 4, yaitu rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan, di mana pertumbuhan yaitu meningkatkan kemampuan suatu negara, bangsa untuk berkembang, dan tidak sekadar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya. Kemudian perubahan, yaitu merupakan suatu negara harus bersikap antisipatif dan produktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima, yaitu pembangunan mengarah kepada modernitas, di mana modernitas merupakan cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel, serta tidak identik dengan westernisasi. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu modernitas tersebut melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional, di mana mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian nomor 7, yaitu di mana semua hal di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lainnya. Baik, selanjutnya ruang lingkup administrasi pembangunan, yaitu yang pertama, the administration of development atau administrasi pembangunan. Kemudian yang kedua, the development of administration atau penyempurnaan pembangunan administrasi negara. Kemudian pembangunan partisipasi masyarakat sebagai ruang lingkup yang ketiga. Kita semua menyadari bahwasannya seluruh kegiatan apapun termasuk pembangunan akan banyak terhambat dan bahkan akan mengalami kegagalan apabila tidak melibatkan partisipasi aktif dan positif ataupun kontribusi daripada masyarakat. Ya baik, kemudian kesimpulan dari semua materi yang sudah saya sampaikan, yaitu di mana administrasi pembangunan menggunakan dua fungsi, yaitu pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan, di mana partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi pembangunan bangsa dan pembangunan sosial. Ya baik, sekian penyampaian materi dari saya, kiranya bermanfaat bagi yang menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih.